Sebelum saya menyampaikan firman, saya kasih satu cerita supaya saudara bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan, ya. Ada seorang gadis, dia cinta Tuhan. Saya yakin WL tadi itu cinta Tuhan dong, ya. Cinta Tuhan pasti dia melayani Tuhan dan biasanya suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Nah, gadis usia 17 tahun dia berdoa. Kira-kira permohonan doanya apa kalau usia 17 tahun? Ini kelihatannya kan muda-muda nih. Minta apa? Jodoh, benar. Uniknya gadis ini kalau berdoa, dia nggak ngomong, tidak menyebutkan dengan kata-kata. Dia tulis di satu kertas, dia minta pria idamannya, ada 5 kriteria, ditulis tuh 1, tipenya ini, 2, ini, 3, ini, 4, 5, 6, ada 6 kriteria. Pria idamannya yang dia minta sama Tuhan. Dan dia kalau berdoa, dia nyembah Tuhan, dia begini caranya, boleh entar dipraktekin ya. Haleluya, nyembah Tuhan. Haleluya, anggap aja ini kertas ya. Haleluya, diangkat nih, suruh Tuhan lihat. Dia nggak ucapkan kata-kata. Dalam hatinya cuma ngomong, Tuhan, saya rindu diberkati seorang pria sebagai pasangan hidup saya. Kriterianya ini. Suruh Tuhan baca. Haleluya, begitu seterusnya. Setahun berjalan, masih semangat. 2 tahun dia berjalan, masih semangat. Tahun ketiga dia bosen. Sudah pernah mendoakan sesuatu, akhirnya dia bosen. Tahun ketiga dia udah nggak doa lagi. Singkat cerita, usia 24 tahun dia menikah. Jadi karuniakan 2 orang anak. Suatu hari setelah dia mengantarkan anaknya sekolah, dia kembali ke rumah. Dia ada kerinduan untuk baca firman. Jadi dia buka Alkitab. Waktu dia buka-buka gitu, dia ketemu catatannya waktu dia catat di usia 17 tahun. Waktu dia lihat, dia terkejut. Saudara tahu terkejutnya kenapa? Begitu dia lihat, suaminya yang model sekarang ini, percis yang dia catat di usia 17 tahun. Artinya apa? Kalau doamu itu berkenan, membuat Tuhan itu tersenyum, engkau mungkin lupa dengan doamu. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah lupa. Saudara rindu punya doa yang membuat Tuhan itu tersenyum, setuju dengan doamu, dan berkata, aku setuju nak dengan doamu. Mau? Ya, amin. Terambil daripada Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Tapi 13-nya kita jangan baca, nanti di akhir ya. Boleh dikeluarkan? Nah, ini perumpamaan. Dari perumpamaan ini saya akan menyampaikan 5 hal bagaimana doamu itu membuat Tuhan itu tersenyum. Ini kan perumpamaan. Di ayat 5. Di ayat 1 sampai 4, itu murid Tuhan Yesus minta diajarkan sebuah doa. Dan Tuhan ajarkan sebuah doa, yaitu doa Bapa kami. Suruh tangkap ini dulu. Karena saya tidak mau bahas doa Bapa kami. Setelah diajarkan doa Bapa kami, Tuhan memberi satu perumpamaan. Saudara baca, ya, diperhatikan baik-baik. Dari perumpamaan ini ada 5 hal bagaimana doamu membuat Tuhan tersenyum, atau doa yang berkenan. Tema khotbah saya adalah doa yang berkenan. Kita baca ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan dan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Udah, 13-nya nanti, kita simpen dulu. Saudara baca perumpamaan ini adalah seorang yang tengah malam pergi ke rumah sahabatnya. Sahabatnya itu sebenarnya mau memberi gak? Tidak kan? Enggan. Tapi akhirnya mendapatkan. Mendapatkan. Kadang kita berdoa, kita pikir kita nggak mendapatkan itu. Tapi akhirnya kita dapat.
Asal saudara ikutin apa yang saya mau sampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Sebelum saya masuk 5 poinnya, secara garis besar, doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Di sini ada yang capek berdoa untuk satu hal. Kenapa? Ya, karena belum dapat jawaban doa. Kenapa tidak dapat jawaban doa? Nggak cocok dengan hatinya Tuhan. Nggak sinkron. Nah, saya mau katakan, doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tapi menemukan kehendak Tuhan. Misalnya, saudara berdoa untuk satu hal, A. Atau yang anak muda minta jodoh, si A. Kita ngotot mintanya si A. Kita harus cari tahu, si A ini dari Tuhan atau bukan. Jadi doa yang berkenan adalah bukan mengubah kehendak Tuhan. Tuhan mau kasih B, kita jangan ngotot paksain supaya terjadi A. Ini, makanya saudara harus mempunyai kepekaan rohani. Waktu saudara minta A, Tuhan maunya apa sih? Ternyata mau B. Saudara harus cocokkan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Saya mau katakan mujizat itu terjadi oleh karena apa? Pertemuan antara kehendakmu dengan kehendak Tuhan itu cocok. Deal. Terjadi mujizat yang besar. Jadi kalau selama ini saudara capek berdoa, ya karena saudara ngotot untuk yang A, menurut saudara, pakai logika saudara, hitungan saudara, A ini yang terbaik. Tapi Tuhan kan maunya kasih B, karena Tuhan mampu melihat jauh. Kalau dikasih yang A, itu bisa jadi jerat buat saudara. Tadi saudara lihat yang di akhirnya, Bapak mana jika anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular, kan nggak begitu. Saudara harus tangkap nih hati Bapak itu seperti itu. Ya, jadi kita cari kehendak Tuhan itu apa. Ketika cocok, ada kesepakatan, terjadi mujizat. Percayalah. Kalau saya minta sesuatu kepada Pak Gembala, kalau kita cocok Pak, langsung kasih ya. Kalau anaknya minta. Kalau yang nggak cocok, ya pasti ditunda-tunda Pak ya. Ngambek tuh anak. Ada yang marah sama Tuhan, doa 5 tahun nggak dijawab-jawab. Bukan salah Tuhan, salah kita ya. Poin pertama adalah, berdasarkan ayat 5, keluarkan. Ayat 5, ayo. Berdasarkan ayat 5 adalah doa dengan pengorbanan. Kita baca ulang ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu, Alkitab itu tidak pernah iseng. Dikatakan apa? Kenapa dikatakan pada tengah malam? Pertanyaan saya, pada tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Berarti dia mengorbankan waktu tidurnya. Tangkap ini? Nah, artinya apa? Poin pertama, bagaimana doamu itu berkenan, membuat Tuhan tersenyum adalah doa dengan pengorbanan. Berdasarkan ayat ini, saya baca habis dulu ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Enaknya tidur, dia rela untuk mengorbankan waktu tidurnya. Pergi berjauh-jauh ke rumah sahabatnya, pinjam roti. Permohonan kan? Saya simpulkan, ini tadi saya katakan doa dengan pengorbanan. Saya simpulkan, menyisihkan waktu untuk berdoa bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Ada yang saudara korbankan. Saya ambil contoh kesaksian saya. Dulu waktu saya masih kerja, usaha, sekarang kan enggak ya, karena udah full time. Saya pulang kerja, mandi, saya akan berdoa. Dengan pemikiran, habis mandi itu kan segar. Saya berdoa nih. Saya tidur kan di lantai atas. Waktu saya mau berdoa, saya merasa haus. Saya turun dulu untuk cari minum dulu, nanti baru naik lagi ke atas. Jadi saya turun nih, dari lantai atas saya turun, cari minum. Ya, seperti sekarang saya cari minum, kebetulan haus sih Pak. Nah, waktu saya turun mencari air minum, saya lewat ruang televisi. Saya lihat televisi itu menayangkan film kesukaan saya, itu Dunia Binatang. Masih ingat ya kalau dulu ya, flora dan fauna itu ya. Saya lihat sambil minum, permisi minum dulu ya. Saya pikir paling 5 menit, biasa gitu, flora dan fauna itu 5 menit selesai. Habis film itu, dia nyambung film lain. Apakah saya tidak berdoa? Berdoa. Film itu menarik hati saya, dari berdiri sampai duduk. Saudara tahu akhirnya saya berdoanya tunggu apa? Tunggu tayangan televisi itu habis. Saudara tahu jam berapa? Jam 12 malam. Saudara tahu aminnya kapan? Nah, ada yang ngalamin nih ya. Karena saudara menyisakan waktu buat doa, artinya gini, kerjain ini, kerjain itu, mau doa, ntar nih masih sibuk gitu ya. Akhirnya saudara kecapean, saudara berdoa, baru Bapa kami yang dalam surga udah ngorok.
Itu namanya saudara menyisakan waktu. Makanya doamu itu tidak menggetarkan hati Tuhan. Makanya saudara harus ada dikorbankan. Tangkap ini ya. Satu hari John Wesley, saudara tahu ya, Pak Gembala pasti tahu lah, John Wesley itu pendiri gereja Metodis. Waktu dia usia 17 tahun, dia sekolah Alkitab. Mamanya, Susana Wesley, itu sering menasihatkan kepada si John yang masih muda, masih remaja. Ngomongnya begini, John, kamu harus hati-hati ya dengan duniawi. John nggak ngerti. Mungkin juga saudara nggak ngerti kali, duniawi itu apa? Ada yang tahu? Coba dijawab. Ada coklat nih. Apa kira-kira? Tebak aja, salah juga nggak didenda. Apa itu duniawi? Bingung kan? Sudah tahu waktu si John tanya, "Ma, apa sih arti duniawi?" Begini John, segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Televisi yang tadinya nggak duniawi, gara-gara televisi yang harusnya saya berdoa, akhirnya saya berdoa jam 12 malam, aminnya besok pagi. Televisi itu jadi duniawi. Tangkap ini. Kalau ada final sepak bola, terus sini ada ibadah, terus sepi. Final sepak bola tadi itu nggak duniawi, gara-gara final sepak bola. Mungkin juga ada yang pelayanan, pemain musiknya tinggal keyboard doang, yang lainnya pada lagi nonton final. Berarti final sepak bola itu jadi duniawi. Kenapa? Segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Suruh tangkap ini dulu. Dalam memberi itu ada 3 hal. Dalam memberi, jumlah itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Mungkin saudara satu hari doanya bisa 10 kali, 5 kali seperti saudara kita di seberang. Itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Memberi dengan kelelaan, itu menyenangkan hati Tuhan. Ada satu nih yang ketiga. Memberi dengan pengorbanan, itu menggetarkan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara pernah nggak dimohonkan sesuatu membuat hatimu bergetar? Memberinya saudara kepada orang itu secepat kilat apa tunggu dulu bulan depan? Nggak bisa, dia tidak bisa menahan dirinya. Artinya kalau saudara berdoa itu menggetarkan hati Tuhan, Tuhan itu akan secepat-cepatnya menjawab dan mengabulkan doa. Tangkap ini? Doa dengan pengorbanan berdasarkan ayat ini. Tangkap ini ya. Kerinduan saya adalah begini, saudara pulang dari gereja ini, keluar dari gereja ini, cara doamu itu berubah. Poin satunya udah nangkep belum? Jadi kalau mau berdoa, saudara harus menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Poin kedua adalah doa dengan kemurahan, berdasarkan ayat 6. Kita baca dulu. Ayo ayat 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Tengah malam enaknya tidur, dia korbankan waktu tidurnya, pergi ke rumah sahabatnya, pinjam 3 roti untuk istri dan anaknya lagi kelaparan atau orang lain. Doa dengan kemurahan artinya, selama ini mungkin saudara berdoa semuanya untukku. Berkati usahaku, sekolahku, anakku, suamiku, keluargaku, semuanya ku, egosentris. Pantesan selama ini doamu itu lambat dijawab sama Tuhan. Kenapa? Saudara tidak pernah mendoakan orang lain. Artinya, dari ayat 6 ini, saudara harus berdoa untuk orang lain. Doa syafaat. Karena Bapa itu adalah Bapa yang baik, Bapa yang rindu memberkati anak-anaknya. Tuhan tidak bisa memberkati saudara keluar dari hukumnya. Hukum Tuhan adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Dia mau saudara dapat double porsi. Dengan cara saudara ikutin hukumnya. Beri, maka kamu akan diberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya kalau saya mendoakan Pak Hengki pasti dapat 1. Saya harus terlebih daripada Pak Hengki. Pak Hengki 1 berarti saya dapat berapa? 2. Itu bukan kata saya. Keluarkan. Ayub 42 ayat 10. Jadi Bapak rindu memberkati saudara sekalian itu double porsi. Itu bukan kata saya. Kita baca ya. Saudara tahu Ayub itu mengalami masalah yang luar biasa ya. Anaknya meninggal semua, hartanya habis, belum cukup. Apalagi
sakit penyakit. Pasti dia berdoa, pulihkan kesehatanku, keuanganku, keluargaku. Setuju nggak saudara sama saya? Ini Ayub pasal berapa? Terakhir. Pemulihan terjadi di pasal terakhir. Kuncinya di sini. Baca ya. Kita sama-sama lah baca supaya ini bisa nancap di dalam hati saudara. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub itu harus ganti namamu. Nama sendiri ya. Setelah ia berbuat baik, setelah ia meminta doa untuk, bukan keluarganya kan? Bukan kepentingan dirinya kan? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub. Saudara setuju dengan firman ini? Yang amin pasti terjadi. Asal saudara mendoakan orang lain. Jadi selama ini kalau saudara doanya egois, saudara harus berubah. Oh iya, saya harus mendoakan orang lain. Mendoakan Bapak Gembala atau siapa yang Tuhan taruh beban di dalam hati saudara. Saya kasih satu cerita dulu ya. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, ya, usia 30 tahun dia menikah. Menikah, kerinduannya apa ya? Kalau menikah, minta dikaruniakan anak. Dan hamba Tuhan ini adalah gembala sidang, dia berdoa untuk supaya dikaruniakan anak. Berdoa berjalannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bosan nggak saudara berdoa begitu? Nggak ada tanda-tanda istrinya hamil. Sampai tahun yang ke-8, dia berhenti berdoa dengan pemikiran, Tuhan mau pakai dia menginjil kemana-mana tanpa anak, jadi lebih simpel pemikiran dia. Jadi dia nggak berdoa lagi untuk dirinya, supaya dikaruniakan anak. Satu hari setelah 8 tahun berdoa nggak dikaruniakan anak, ada seorang jemaat datang kepada Bapak Gembala ini. Pak Gembala, oh ya, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Gem, doakan saya dong. Saya udah menikah 8 bulan, kok nggak kelihatan tanda-tandanya istri saya tuh hamil. Doakan dong supaya dikaruniakan anak. Dalam hati Pak Gembala, kamu baru 8 bulan, saya udah 8 tahun nih. Tapi karena dia gembala, dia harus mengayomi kan. Nah, dia doakan tuh si jemaatnya, ya dombanya itu. Karena si gembala ini sudah ngerasain bagaimana merindukan seorang anak mohon kepada Tuhan. Dia udah bisa ngerasain nih hati si jemaat ini. Jadi si gembala ini berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati jemaatnya seorang anak. Doa sungguh-sungguh sampai air mata berlinang. Dan doa dengan pengorbanan, doa puasa. Sudah tahu apa yang terjadi? Tahun depannya terjadi mujizat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi saudara tahu nggak yang hamil siapa? Istri gembala. Dia doa untuk orang lain, untuk dirinya, nggak dapat. Begitu dia doakan si jemaatnya. Saya tadi katakan, efek baliknya ke saudara tuh dia harus double porsi. Bukan kata saya, kata firman. Saudara rindu nggak? Tapi saudara harus berdoa dengan hati yang tulus. Sebab saya sering lihat banyak orang yang berdoa penuh dengan kata-kata tapi tanpa hati. Ada nggak? Mau diteropong dulu siapa orangnya? Di sini nggak ada ya, yang ada di sana ya. Tapi saya lihat yang sana tadi kemari sih. Saya kasih cerita supaya saudara tahu yang hati tulus itu seperti apa. Ada seorang pengusaha kaya raya katanya cinta Tuhan. Setiap hari Kamis dia mengadakan persekutuan doa karena cinta Tuhan. Nah, pengusaha kaya ini suka doa syafaat. Selesai persekutuan doa itu ada makan enak. Nah, sebelum makan itu dia berdoa. Dia berdoanya seperti ini nih. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dia berdoa untuk Pak Bejo yang tinggalnya nggak jauh dari rumahnya. Berkati Pak Bejo Tuhan. Dia kekurangan. Tuhan cukupkan supaya terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan Pak Bejo. Dia berdoa syafaat itu. Lama. Anaknya nungguin nih. Kan habis makan, amin kan makan. Habis selesai doa, habis persekutuan doa, makan. Anaknya nungguin 10 menit loh, doain untuk Pak Bejo. Keren nggak doanya? Keren. Doain orang lain, dia nggak doa egois.
Anaknya nungguin kapan aminnya, karena habis amin kan makannya enak. Minggu depan begitu lagi. Waduh, si anaknya ini jadi dongkol. Minggu depan lagi begitu. Akhirnya anak ini penasaran, dia tanya sama bapaknya, "Pak, aku mau nanya, kenapa kita harus mendoakan Pak Bejo?" "Begini nak, Pak Bejo itu orang miskin. Dia sangat perlu doa-doa kita." "Oh begitu." Langsung anaknya nyeletuk, "Kalau saya seperti Bapak punya uang banyak, saya akan memberikan uang kepada Pak Bejo, sehingga Pak Bejo bisa makan. Kita nggak usah doa lama-lama sampai 10 menit, setengah menit juga selesai, amin. Kita langsung bisa menikmati berkat Tuhan." So, nangkep ini nggak? Ternyata tangan yang memberi lebih kudus daripada bibir yang berdoa. Tangkap? Jadi, mulai hari ini, saudara berdoa untuk diri sendiri boleh? Boleh. Tapi ada porsinya orang lain, saudara harus doakan. Yang Tuhan taruh, ya, jangan sembarangan doa. Di Uganda yang lagi kelaparan, saudara main doa-doain aja. Tuhan gak suruh yang di sana. Sekeliling dulu, ya. Tangkap ini? Oke. Ketiga, doa dengan kerendahan hati atau pengakuan. Dengan pengakuan, harus jujur, nggak malu, berdasarkan ayat 6b ya. 6. Ayo tadi Lukas 11 ayat 6. Nah, dikatakan begini. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkannya. Itu menunjukkan apa? Satu kerendahan hati. Bahwa saya di hadapan Tuhan mah nggak ada apa-apanya. Maka saya perlu berdoa. Tangkap ini ya. Dan ayat 8-nya tolong, coba 8b. Tidak malu, 8. Ayo. Tuh. Namun karena 8b ya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi doa dengan kerendahan hati, tidak malu mengakui kekurangan, dan tidak malu untuk menyebut nama Tuhan Yesus, dan berdoa di lingkungan bukan orang Kristen, saudara nggak boleh malu. Sebab saya sering lihat ada orang ya suruh lagi makan nih, "Coba kamu doa." "Enggak ah." "Lah kenapa? Ayo dong doa." Malu. Ada yang seperti itu enggak? Makan di lingkungan bukan orang Kristen, dia jatuhin sendok di kolong meja, dia ambil, kok nggak muncul-muncul dari kolong meja, ternyata di kolong meja dia lagi berdoa. Kebangetan nggak saudara? Malu. Saudara coba bayangkan begini, satu hari saudara lagi makan nih di restoran, tiba-tiba telepon saudara berdering, yang nelpon itu Bapak Jokowi. Terus saudara jadi malu, "Aduh, Pak Jokowi yang telepon, ke WC dah." Apa saudara bangga? Speaker on. "Oh ya Pak Presiden, apa kabar nih?" Diangkat-angkat. Saudara jawab yang jujur nih. Kalau saudara dapat telepon dari Pak Jokowi, malu, ngumpet, masuk ke WC, kasak kusuk, jawab yang jujur. Saudara bangga apa enggak? Apalagi saudara doa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Saudara harus bangga. Jadi kalau diberi kesempatan, ya Pak, doa, wah itu kesempatan. Karena mau ngomong dengan Raja di atas segala raja. Tangkap ini, siapa yang di sini malu? Doa malu, panggil nama Tuhan Yesus aja malu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena dulu saya juga begitu. Sebut Tuhan aja mungkin di kalangan bukan anak-anak Tuhan, malu. Saya mah serahin aja sama yang di atas. Bener. Kamu sekarang sembuh ya, dulu stroke. Iya, gereja yang sembuhin saya. Kenapa dia nggak mau sebut Tuhan Yesus yang sembuhin saya? Di mulutnya itu seperti ada lemnya untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan, tanpa roh, saudara nggak bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti kalau saudara nggak bisa mengucap Tuhan Yesus itu dahsyat, luar biasa, jangan-jangan roh Tuhan belum ada di dalam hatimu. Tangkap ini? Jadi saudara harus bangga. Tidak malu untuk mengakui kekuranganmu apa. Bapak-bapak laki-laki yang mata keranjang, siangnya lihat siapa, kepikiran, terus kan mau doa nih, nanti malam, ngaku. Tuhan, tadi saya lihat si itu, kenapa kepikiran ya? Pikiran kotor. Begitu. Suatu hari saya berdoa, kok nggak nyambung-nyambung ya? Sampai langit-langit jatuh, sampai langit-langit jatuh. Aduh, nyanyi kali, lagunya kurang banyak, saya nyanyi. Terus doa, mentok juga.
Akhirnya saya capek, saya berhenti untuk berdoa. Saya tanya sama Tuhan, apa yang menghalangi saya? Doa saya itu nggak tembus. Tuhan ingatkan, tadi siang kamu kenapa? Ayo. Saya ingat-ingat. Oh iya, saya ingat. Tadi siang saya dengar seseorang yang di bawah saya, dulu sangat di bawah saya. Saya dengar dia udah beli ruko 2. Saya nggak senang. Itu tandanya saya apa? Iri hati. Oh itu ya. Saya ngaku sama Tuhan. Iya Tuhan, saya ada iri hati. Begitu saya ngaku, saya panggil Yesus, tembus langit-langit 7. Nah selama ini kalau saudara berdoanya sampai langit-langit balik lagi, ada yang saudara tidak mau mengakui. Firman Tuhan berkata apa? Aku tidak punya apa-apa. Itu menunjukkan apa? Kerendahan hati. Jangan sok suci. Tadi pemain keyboard misalnya dengar firman yang saya sampaikan, doa syafaat, dia doain Bapak Gembalanya, tapi Bapak Gembalanya barusan menegur, dia nggak senang, marah, benci, tapi dia berdoa sih tetap untuk Pak Gembala, Tuhan berkati, lindungi, pagari, jauhkan dari malapetaka. Besoknya dia dengar kalau anaknya Pak Gembala itu keserempet bajai, dalam hatinya syukurin loh. Pertanyaan saya waktu dia doa untuk Pak Gembala, hatinya tulus gak? Suruh tangkap ini. Jangan buang-buang waktumu doa yang sampai langit-langit jatuh lagi, langit-langit jatuh lagi. Mendingan ngaku, ya. Karena handset dalam doamu itu bukan bibir. Oh, kalau saya sakit gigi ngomongnya susah. Hatimu rusak. Komunikasi dengan Tuhan itu rusak. Tangkap ya. Oke. Udah 3 poin udah dapat nggak? Harus berubah nih cara doamu ya. Keempat, berdasarkan ayat 8a. Ya, masih ya, 8a. Doa berdasarkan status. Kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu statusnya apa? Sahabatnya. Jadi orang ini tengah malam pergi ke rumah, dia tahu dong rumah siapa yang dia tuju. Jadi saudara berdoa harus berdasarkan status. Pertanyaan saya, status saudara apa? Apa? Sebut anak aja enggak ada satu kebanggaan. Saudara itu statusnya anak. Apa di sini ada keponakannya Tuhan? Artinya apa? Doa berdasarkan status, saudara sambil cek ya. Kalau selama ini begitu saudara start doa tanpa menyebut nama Bapa, doamu itu nggak sah, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan tadi saya katakan. Di ayat 1-4 Tuhan mengajarkan sebuah doa Bapa kami. Startnya apa? Bapa. Menunjukkan status. Apa ada yang panggil Om? Om Siast, apa? Kalau Hindu itu ya. Itu keponakan. Saudara kan anaknya, harus panggil Bapa. Siapa di sini kalau berdoa tidak panggil Bapa? Start Bapa. Tuhan nanti belakangan boleh. Kalau nggak ngerti saya kasih penjelasan. Pak Hengki punya anak berapa, Pak? 3. Paling kecil umur berapa, Pak? 22. Namanya siapa, Pak? Febri. Siapa? Febri ya? Perempuan ya, Pak ya? Pak, satu hari Febri itu ada keperluan, dia ngomong begini. Tuanku yang terhormat, yang termulia, yang agung, Bapak Hengki. Saya ada keperluan. Panggil Pak Hengki apa, Pak? Atau dia panggil begini, Pak, Febri ada masalah nih. Jujur ya, Pak ya? Jawab yang jujur. Suka yang mana, Pak? Kedua. Tangkap ini. Manusia aja maunya panggil yang kedua, apa? Pak. Menunjukkan apa? Hubungan. Jadi kalau saudara panggil startnya udah Tuhan. Saudara anak tetangga kali ya. Iya dong. Yang manggil saya Papa itu kan cuma anak-anak saya. Yang lain kan panggilnya Bapak, Pak Julius. Betul kan? Semua orang boleh manggil. Yang bisa manggil Bapak dalam arti Papa itu anaknya. Makanya saudara berdoa, kalau selama ini tidak mensetat doamu dengan kata-kata Bapak, robah. Ya, harus start apa? Bapak. Apalagi statusnya kita dengan Tuhan? Sahabat. Saudara boleh panggil nama Tuhan Yesus itu langsung nama Yesus tolong. Kalau saya kenal dengan Pak Hengki dari kecil, dari SD, saya pasti nggak panggil Pak Hengki, saya akan panggil Heng. Ntar makan ya Heng ya.
Bisa kelihatan nggak keakraban? Daripada saya bilang Pak Hengki. Tangkap ini? Saudara sahabatnya kan? Boleh panggil Yesus langsung. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirinya. Terus dipanggilnya apa? Kita panggilnya apa? Namanya Tuhan Yesus. Namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Boleh saudara panggil. Tangkap ini ya. Oke. Poin keempat adalah doa, ini terakhir. Berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, ayat 8b. Kita baca ya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diinginkannya. Amin. Cermat ya saudara. Doa berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Keperluan bukan keinginan. Jadi waktu saudara berdoa untuk sesuatu, saudara cek dulu, ini kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau keinginan, jangan dah capein mulut. Makan itu kebutuhan, makan-makan itu keinginan. Tangkap ini ya. Jadi doa berdasarkan keperluan, bukan keinginan. Kalau nggak jelas saya kasih satu cerita. Ada seorang gadis, pendek, rambutnya kribo, hidungnya pesek, giginya tonggos, hitam. Udah ada bayangan nggak? Kita gadis, kasih nama gadis ini adalah gadis buruk rupa, tapi imannya mantap. Satu hari dia menghadirkan kebaktian kebangunan rohani. Nah, hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, diurapi Tuhan. Ada kata-kata firman yang menyentuh gadis buruk rupa ini adalah begini. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, itu ditangkap tuh. Nah, selesai ibadah itu diadakan altar call. Yang mau didoakan maju. Nah, gadis buruk rupa ini maju ke depan. Nah, setelah giliran gadis buruk rupa ini mau didoakan, si hamba Tuhan itu tanya, "Nak, apa keperluanmu? Apa yang saya harus doakan buat kamu?" Terus dia ngomong begini, si gadis buruk rupa ini, "Pak Pendeta, doakan saya supaya rambut saya jadi lurus, ya, seperti gadis Sunslick ya. Gigi saya jadi rata, putih seperti senyum Pepsodent. Hidung saya jadi mancung, saya jadi putih, tinggi semampai." Nah lo, pendeta diminta doa begitu bagaimana? Bingung pendetanya. Langsung si gadis buruk rupa itu berkata begini, "Pak Pendeta, bukankah tiada yang mustahil bagi orang yang percaya?" "Amin Pak Pendeta." Masa Pak Pendetanya bilang nggak amin? "Iya amin, amin." "Nah saya percaya Pak Pendeta." Bingung Pak Pendetanya, keringet. Segede-gede jagung tuh keluar. Waduh bagaimana? Dia berdoalah, hamba Tuhan ini berdoalah kepada Tuhan ya. "Tuhan, jangan permalukan hambamu. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan gadis ini sudah menangkap pesanmu. Dia sangat percaya akan firmanmu ini. Apa yang harus saya perbuat? Jangan mempermalukan hambamu." Tiba-tiba Roh Kudus memberi ide kepada si hamba Tuhan ini. Dapat dia ide. Oh ya, oke. Nah, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kamu percaya? "Yes, amin Pak Pendeta." Ngomong-ngomong kamu minta yang tadi tuh, yang rambutnya jadi lurus, hidungnya mancung, tinggi, putih, giginya jadi rata. Emang keperluan kamu apa? "Begini Pak Pendeta, saya itu naksir dengan pemain keyboard yang bernama Joni." "Oh, keperluannya jodoh ya, Joni." "Oh ya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya." Mari nak kita berdoa. Dia berdoa nih hamba Tuhan itu. "Bapa yang ada dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hatinya Joni." Terjadi mujizat. Si Joni itu kalau lihat yang rambutnya lurus, hidungnya yang mancung, putih, dia hatinya nggak berbunga-bunga. Tapi kalau dia lihat yang satu ini, yang rambutnya kribo, pendek, hitam, hidungnya pesek, giginya sedikit keluar, itu hatinya bisa berbunga-bunga. Artinya begini, kebutuhannya adalah si Joni, keinginannya adalah cantik. Saya mau katakan, kalau Tuhan mengabulkan keinginan si gadis buruk rupa ini, itu bisa jadi celaka 12. Anggap nih, cerita bohong aja nih. Tuhan iseng nih, dijadikan nih, cantik nih. Tiung, seperti yang dia inginkan. Si Joni itu udah gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan, sasaran dia adalah si Pak Bambang, tapi itu suami orang. Suruh nangkap ini? Sudah tangkap gak?
antara keinginan dan keperluan itu, saudara harus pisahkan dulu. Oke, pemain musik. Ada 5 poin ya. Nah, sekarang